perancangan selanjutnya yaitu perancangan sistem yang di bab 5. Di sini hak aksesnya itu bisa dilihat di level 0 atau di konteks diagram juga boleh. Di sini kan entitasnya itu ada 3, berarti yang dapat masuk ke sistem itu ada 3, yaitu ada pegawai, kemudian ada ketua, sama ada anggota. Ingat ya, ada 3 hak akses. Nah, kemudian kita balik lagi ke user interface-nya. User interface ini dibuat menggunakan aplikasi Balsamiq Mockup 3. Nah, seperti tadi hak aksesnya itu ada 3, yaitu pegawai, ketua, sama anggota. Di sini pertama-tama akan dibahas yaitu hak akses pegawainya. Pertama-tama pegawai itu akan login dengan memasukkan username sama password. Kemudian tekan login. Nah, apabila pegawainya berhasil masuk, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Di halaman utama ini dapat mengakses menu data user, data anggota, pengajuan, pinjaman, pembayaran, pengaturan keuangan, sama laporan. Bisa dilihat di sini. Jadi setiap hak akses atau setiap entitas atau setiap pengguna itu memiliki menu yang beda-beda. Kalau menu pegawai ini bisa mengakses menu yang ini. Nah, kemudian ke bawahnya itu akan dijabarkan satu-satu data anggota, halaman data anggotanya, halaman data pengajuan, halaman data peminjaman, pembayaran, pengaturan, halaman data keuangan, sama laporan, sama halaman data laporan. Itu akan dijelaskan di bawah seperti ini. Ini kan halaman data user. Ini halaman data user. Akan dibahas di sini. Di halaman data user ini ada kolom. Ini adalah untuk menambah data usernya nanti. Dimasukkan username, passwordnya, nama lengkap, levelnya apa, statusnya aktif apa enggak aktif. Nah, nanti setelah diisi, nanti klik simpan. Nah, setelah sistem menyimpan data yang diinput tadi, akan ditampilkan di bawahnya ini. Seperti itu. Terus sudah seperti itu, cara editnya itu tinggal klik yang ini. Nanti tampil kolom editnya. Nah, kemudian tadi kan kita udah bahas menu data user. Yang kedua itu menu data user kan. Nah, menu data user itu ada di bawah lagi. Ini data anggota. Ini menu data anggota. Seperti itu. Caranya juga sama. Isi. Nah, habis itu klik tombol simpan. Nanti setelah sistemnya disimpan akan tampil di bawah. Seperti itu. Terus sama juga ini apa ya? Ini halaman peminjaman harusnya. Ini halaman peminjaman. Contoh, tadi kan nasabah sudah didata ya, udah dimasukin. Ketika si nasabah atau si anggota mau melakukan pinjaman di BUMDes, dia kan didata tadi. Nah, setelah itu ke halaman data peminjaman. Nah, diketiklah nama anggota yang sudah di input tadi, misalnya si Andre. Di sini diketik, habis itu klik tampilkan. Nanti sistemnya akan menampilkan keterangan dari nasabah tersebut. Ada ID-nya, ada nama nasabah, dan ada alamatnya. Nah, setelah itu inputlah tanggal dia pinjam, terus jangka waktunya berapa,
terus jumlah pinjamannya berapa, jaminannya apa. Setelah diinput, baru diklik tampilkan simulasi pinjaman. Jadi fungsi dari simulasi pinjaman ini adalah untuk melihat yang ini. Dari peminjaman 4.200.000 ini dengan jangka waktu 12 bulan, pokok pinjamannya itu berapa, terus bunga per bulannya berapa, jadi total bayarnya itu berapa, seperti itu. Nah, setelah dirasa simulasinya udah benar, maka nanti si pegawai akan mengklik tombol simpan. Nah, setelah itu data pinjaman berhasil dibuat. Nah, setelah itu untuk pencairannya itu kan setelah peminjaman ini berhasil dilakukan, nanti kan uangnya udah cair. Setelah bulan pertama akan melakukan pembayaran. Nah, itu fungsi dari halaman data pembayaran berikutnya. Ini halaman data pembayaran. Halaman data pembayaran. Kemana dia? Kemana? Ini dia halaman data pembayaran. Tadi ini kan dipilih siapa yang akan melakukan pembayaran, terus kemudian kita kan pilih Andre. Nah, nanti namanya itu akan keluar di sini, nama nasabahnya itu berapa dia pinjam. Oh, dia pinjam 4.200.000, jangka waktunya itu 12 bulan, jatuh temponya berapa, terus bunganya berapa, seperti itu. Terus jumlah angsurannya berapa, di sini sudah jelas. Terus nanti si pegawainya tinggal klik tombol simpan. Setelah itu data yang disimpan itu akan muncul di tabel yang ini. Sampai sini udah jelas ya. Pertama-tama itu anggota akan didata dulu, habis itu akan diinputkan di halaman peminjaman, habis itu baru melakukan angsuran atau pembayaran pinjamannya tadi. Kemudian validasi peminjaman. Validasi peminjaman ini misalnya si Andre kan tadi udah melakukan peminjaman. Nah, habis itu sebelum melakukan pencairan, si kolektor kan tim surveinya itu pergi survei untuk menentukan apakah si Andre ini layak atau tidak mendapatkan peminjaman. Nah, setelah itu data-data analisis tersebut akan dibawa ke koperasi, akan diberikan ke pegawai dengan memberikan informasi bahwa oh, Andre ini layak, oh, Andre ini tidak layak, seperti itu. Misalnya si Andre ini layak, jadi di data validasi peminjaman ini nanti akan diklik tombol terima. Jadi pengajuan peminjaman yang sebelumnya diinput itu disetujui. Tapi kalau misalnya tidak layak atau tidak disetujui, maka boleh menekan tombol tolak. Terus di sini ada laporan itu bisa dicari dengan melakukan tanggal berapa, pencarian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus peminjaman apakah semua statusnya, atau peminjaman yang diterima saja, atau ditolak saja, atau belum divalidasi. Habis itu klik tombol cari. Setelah itu sistem akan menampilkan di sini, akan menampilkan hasil dari pencariannya. Kemudian di bawahnya itu juga sama, sini laporan pembayaran dengan menginputkan siapa, misalnya si Andre.
pilih Andre, terus nanti akan tampil di sini keterangannya sama berapa udah dia bayar. Nah, kemudian itu aja sih. Kemudian laporan seperti sebelumnya, laporan dihasilkan itu kan ada jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Itu bisa di sini. Oke, untuk hak akses pegawai itu saja ya. Dia itu kan tadi bisa tambah user pengguna atau pengguna, terus tambah data anggota juga, terus tambah data peminjaman juga, terus data angsuran, terus data validasi, sama bisa cari-cari laporan. Nah, kemudian di hak akses ketua sama juga dia login. Setelah masuk nanti menu yang dapat diakses itu hanya beranda, ini berandanya, kemudian sama laporan cuma laporan saja, sama kayak pegawai tadi untuk laporannya. Terus sama ini laporan. Nah, terus hak akses anggota. Hak akses selanjutnya itu anggota. Setelah dia login, sistem akan menampilkan menu. Ini dia menunya. Menu pengajuan sama laporan. Jadi si anggota itu bisa melakukan pengajuan peminjaman secara online. Jadi tanpa pergi koperasi, si anggota ini dapat masuk ke sistem, kemudian melakukan pengajuan sendiri. Nanti tim survei akan datang langsung ke rumahnya apabila pengajuan sudah dibuat. Nah, pada beranda ini nanti akan mendapatkan notif jatuh tempo, terus ataukah notif bahwa pengajuannya diterima ataukah dah ditolak, seperti itu. Kemudian pada halaman pengajuan seperti ini kan yang dapat diakses itu kan halaman data pengajuan juga. Nah, di sini si anggota bisa melakukan pengajuan secara online seperti tadi. Dia memasukkan tanggal, jangka waktu, jumlah yang dipinjam, sama jaminannya apa. Terus nanti ditampilkan. Setelah tampil simulasi, dirasa udah cocok, maka klik tombol ajukan seperti itu. Setelah nanti berhasil diajukan, tim survei akan datang ke rumah untuk melakukan survei dan mengambil dari pinjaman mengambil jaminan yang diberikan. Nah, selain itu si anggota ini juga dapat melihat dari laporan transaksi peminjaman sama laporan transaksi pembayaran. Udah segitu doang untuk bab 5-nya. Untuk skenario pengujian ini baca-baca aja. Soalnya di sini udah jelas. Udah sampai sana aja ya. Thank you.